Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-43. Ini adalah cerita tentang untuk kedua kalinya nanti saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf di sana. Tapi bukan tujuannya untuk bertemu dengan Yusuf tentunya, untuk mengambil atau membeli makanan kembali. Dan kita akan lihat di sini satu tokoh yang akan kita lihat perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam dirinya, yaitu Yehuda. Jadi, mari kita sama-sama renungkan. Jadi sebelum kita merenungkannya, seperti biasa, mari kita nyanyikan satu buah lagu nomor 228 dari KPPK yang berjudul Ia Melindungi Jiwaku. Sebuah lagu yang indah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku, ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh, yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram, dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkatnya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku, yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram, dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Tuhan Yesuslah yang membimbing jiwa kita, sebab di dalam Dia kita akan senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Dan bukan hanya perlindungan dan pertolongan, setiap anak Tuhan pasti akan dibimbing oleh Tuhan menuju ke arah yang lebih baik. Dan kita melihat di sini satu tokoh Yehuda yang kita akan lihat perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ini sangat penting dalam pemilihan Tuhan akan seorang nenek moyang dari sebuah generasi yang akan disebut sebagai generasi para raja. Mari kita buka Kejadian pasal 43. Kita baca bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama. Ayat yang pertama. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Jadi berselang beberapa waktu lamanya, Simeon masih berada di Mesir. Namun bahan makanan yang mereka bawa pulang dari Mesir kemarin telah habis. Jadi Yakub kembali memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan ini adalah sebuah hal yang bisa dikatakan suatu hal yang harus mereka lakukan, kalau tidak mereka akan mati kelaparan. Namun di sini tentu ada masalah, sebab kemarin waktu mereka pulang dari Mesir, sang penguasa Mesir mengatakan bahwa mereka tidak boleh kembali ke sana kalau mereka tidak membawa adik bungsu mereka. Dan di sini para anak Yakub harus memberikan atau membuat Yakub yakin bahwa mereka harus membawa
Benyamin, adik mereka paling bungsu, dan mereka harus meyakinkan Yakub bahwa mereka bisa membawa Benyamin dan membawa pulang dia dengan selamat. Jadi di sini Ruben, kemarin di pasal sebelumnya kita tahu telah memberikan solusi yang tidak baik, yang bukan solusi sama sekali. Dan sekarang kita melihat Yehuda berbicara. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tidak ada gunanya kami pergi ke sana. Sebab kalau Benyamin tidak ikut bersama dengan kami, tentu sang penguasa negeri itu akan tidak senang, bahkan akan menuduh kami sebagai pembohong, pendusta, dan oleh dengan itu dia akan bisa menuduh kami dengan gampangnya sebagai pengintai di negeri tersebut. Jadi di sini tidak ada poinnya kalau Bapa atau Yakub menyuruh mereka untuk pergi, sedangkan dia tidak mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama dengan mereka. Itu maksud Yehuda. Dan kemudian di ayat 5 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ayat 6. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jadi Yakub berusaha berargumen. Dia katakan, kenapa kamu harus memberitahukan kepada orang itu kalau kamu masih memiliki seorang adik? Nah, maksud dan tujuan Yehuda dan teman saudara-saudaranya mengatakan demikian hanya untuk meyakinkan penguasa tersebut bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Artinya mereka bukan pengintai, mereka adalah anak-anak dari sebuah keluarga. Itu tujuan mereka. Jadi Yakub di sini coba berargumen. Dia bilang, kalian kan bisa tidak menyebutkan kalian mempunyai adik bungsu. Kenapa harus kalian menyebutkannya? Di ayat ke-7 jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Di sini diungkapkan kepada kita hal yang tidak diungkapkan di pasal sebelumnya, yaitu bahwa ternyata Yusuf juga bertanya ketika dia bertanya kepada mereka segala hal tentang kehidupan mereka, sambil menuduh mereka sebagai pengintai di negeri Mesir. Dia juga menanyakan tentang ayah mereka, apakah masih hidup atau belum, apakah mereka masih memiliki saudara-saudara yang lain atau tidak. Jadi di sini diungkapkan kepada kita alasan mengapa Yehuda, Ruben, dan saudara-saudaranya memberitahukan kepada Yusuf di Mesir bahwa mereka mempunyai adik bungsu lagi yang tinggal bersama dengan ayah mereka di rumah. Jadi tidak ada poinnya bagi mereka untuk menutupinya, sebab mereka tidak tahu apa tujuan daripada penguasa Mesir tersebut, yaitu Yusuf sendiri. Dan mereka tidak menyangka bahwa Yusuf atau penguasa Mesir itu akan menyuruh mereka untuk membawa adik bungsu mereka untuk datang. Jadi ini semua adalah suatu hal yang di luar kendali mereka. Dan tidak ada poinnya untuk berdebat. Ayat ke-8, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya. Sengaja diungkapkan di sini kepada kita. Alkitab tidak mengatakan lalu berkatalah Yehuda kepada Yakub, tetapi ia berkata lalu berkatalah Yehuda kepada Israel. Mengapa? Tuhan di sini sengaja membuat atau menuliskan nama Israel bagi kita, untuk kita yang membaca ini menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yehuda di sini berada dalam kontrol tangan Tuhan untuk membuat Yehuda menjadi seorang yang begitu luar biasa bertanggung jawab. Seorang yang telah betul-betul berubah 180 derajat. Dan dia adalah seorang yang bertanggung jawab bahkan terhadap Israel. Bukan Israel ayahnya, yaitu Yakub, tetapi Israel yang merupakan sebuah bangsa dari keturunan mereka nanti. Karena apa yang terjadi di sini akan menentukan masa depan. Kita melihat. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Yehuda. Bukan seperti Ruben. Ruben berkata bahwa yang menanggung dia adalah anak-anaknya. Kedua anaknya laki-laki. Tetapi Yehuda di sini mengatakan, akulah yang menanggung dia. Jadi dia
memberikan penjelasan, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Jadi akulah yang akan menanggung dosa tersebut, bukan siapa-siapa. Aku menjamin dengan diriku sendiri. Terserah apa yang akan kamu lakukan untukku nanti, jikalau aku tidak bisa membawa Benyamin pulang. Itu kata Yehuda. Dan dia, di sini kita melihat sebuah tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, dia begitu tega membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan dia adalah orang yang memberikan saran kepada saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf. Bukan. Ketika dia melihat orang-orang Ismail datang, dia berkata kepada saudara-saudaranya, baiklah kita menjual dia. Jadi sebuah perubahan yang sangat-sangat berbeda. 180 derajat. Yang dulunya dia adalah seorang yang menjual saudaranya. Kali ini dia menunjukkan sebuah perubahan yang luar biasa. Dia berkata, akulah yang menanggung dia. Kalau Benyamin tidak kembali ke rumah bapa, maka dosa ada di atas kepalaku. Aku siap menerima segala hukuman akan dosa, termasuk hukuman mati, jikalau itu diperlukan. Yehuda menunjukkan sebuah perubahan yang sangat besar. Saudara-saudara, kita boleh pernah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Kita semua mempunyai masa lalu. Dan masa lalu kita terkadang sangat kelam dan gelap. Kita jatuh ke dalam dosa. Dosa Yehuda bukan dosa yang bisa dikatakan ringan. Ini dosa yang sangat buruk. Saudara yang mana yang menjual saudaranya sendiri? Sebuah kesalahan, sebuah dosa yang begitu luar biasa buruknya. Namun, dia menunjukkan, di dalam Tuhan, kita masih bisa berubah. Yehuda berubah. Yang dulunya dia penjual saudaranya, sekarang dia penyelamat saudaranya. Dia mau menyelamatkan saudaranya dengan nyawanya sendiri. Dan kali ini bukan hanya nyawa Benyamin yang ingin dia selamatkan. Dia berkata tadi apa? Supaya di sini dikatakan, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami, semuanya. Dia mau menyelamatkan semuanya dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh penguasa Mesir itu. Bisa-bisa ketika si bungsu datang, dia membunuh si bungsu. Siapa yang tahu? Tetapi Yehuda mau menyelamatkan semuanya dan mengorbankan nyawanya. Menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan akan keselamatan semuanya. Ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-10. Maksud saya ayatnya yang ke-11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat kandungmu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar laden, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu khilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Perkataan Yehuda yang penuh dengan keyakinan membuat Yakub menyadari bahwa memang hanya itulah yang harus dilakukan. Tetapi sekarang dia bisa tenang, sebab dia akan menyerahkan Benyamin ke tangan seseorang yang sudah betul-betul berubah. Yang dulunya tidak peduli dengan saudaranya, sekarang adalah seorang yang berani bertanggung jawab, bahkan menempatkan dirinya, nyawanya sendiri di depan sebagai tameng untuk menyelamatkan semuanya. Inilah yang dibutuhkan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, Tuhan juga tahu siapa kita. Segala kelemahan, segala kekurangan kita di hadapan. Dulu kalau kita banyak melakukan dosa, baiklah kita bertobat. Kita bertobat dan kita melakukan sekarang apa yang terbaik baginya. Dalam melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, kita melakukannya dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Bukan maksud saya di sini dosa-dosa yang masih kita lakukan. Tentu kita harus meninggalkan dosa-dosa yang harus kita lakukan. Maksud saya kekurangan dan kelemahan kita adalah secara fisik, secara jasmani, secara intelek mungkin. Kita kurang dan kita lemah. Tapi bukan itu yang dituntut daripada Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk melayani Dia
Sebagaimana Dia memberikan kita kemampuan. Apapun kemampuan yang kita miliki, kita melayani Dia. Dan di sini Yehuda, dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi dia hanya bisa memberikan bahkan nyawanya untuk menjadi jaminannya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Dan itu bisa dipercaya oleh Yakub. Demikian Tuhan juga mau memakai kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Kita berikan untuk melayani Tuhan. Tentang hasilnya bagaimana? Biar hanya Tuhan yang tahu. Dan kita juga demikian. Kita berpasrah. Dan Yehuda di sini berpasrah kepada kehendak Tuhan. Dia berdoa. Dia meminta Tuhan berbelas kasihan. Di ayat 43 tadi, di ayat 14 maksud saya, dikatakan di sana, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadanya. Hati seorang raja ada di tangan Tuhan. Allah yang maha kuasa, di sini dia katakan Allah yang maha kuasa. Artinya dia menyadari bahwa Tuhan yang maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Jadi kalau dia berkehendak bahwa Benyamin, anaknya yang sekarang ada di Mesir dan yang akan pergi ke Mesir ini kembali dengan selamat, maka Allah yang maha kuasa kiranya berbelas kasihan. Dan di sini mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Yakub menyadari semuanya ini ada di tangan Tuhan. Tapi kembali, Yehuda yang meyakinkan dia. Saudara-saudara, inilah yang harus terjadi dalam diri kita. Dosa, biarlah dosa yang lalu dan telah berlalu. Baiklah sekarang kita betul-betul berubah dan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita. Kita akan lihat bagaimana berkat Tuhan nantinya kepada Yehuda. Dan Yehuda di sini bukan hanya sampai di sini dia bertindak. Kita akan lihat tindakan yang lain yang begitu luar biasa. Dikatakan di ayat ke-15. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Singkat cerita, mereka mengambil semua barang-barang yang dibilang oleh Yakub untuk dibawa sebagai hadiah bagi penguasa Mesir. Dan kemudian mereka sudah sampai ke Mesir. Ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Setelah dia melihat Benyamin, dia berkata kepada orang-orangnya, bawalah mereka masuk supaya mereka makan siang bersama-sama dengan aku. Ayat 17. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Jadi mereka sangat ketakutan. Karena tidak ada yang bisa menjamin apa yang dilakukan oleh penguasa Mesir ini. Dengan cara dia berbicara kepada mereka, tidak menunjukkan sama sekali bahwa dia sangat bersahabat dengan mereka. Jadi, ya mungkin ini yang ada di pikiran mereka. Sejauh mata memandang, manusia hanya bisa memikirkan sampai di sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yusuf dalam strateginya, dalam hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dan ini sengaja Tuhan jadikan, bukan hanya untuk pelajaran bagi saudara-saudaranya Yusuf, bukan juga hanya sekedar untuk membebaskan keluarganya Yakub dari kelaparan, bukan hanya itu, tetapi bagi kita yang membaca hari ini, supaya kita melihat bagaimana tangan Tuhan mengontrol segala sesuatunya dan menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Ayat 19. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Jadi mereka coba menjelaskan kepada kepala rumah. Bisa dikatakan di sini adalah kepala daripada semua staf yang ada di rumah Yusuf. Dan mereka coba menjelaskan bahwa jikalau nanti ditanya bahwa mereka adalah orang yang tidak bersalah. Mereka tidak tahu mengapa demikian. Dan di dalam ketidakbersalahan mereka membawa kembali uang-uang tersebut. Ayat 23, tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita lihat kalau kita kembali ke ayatnya yang ke-19. Kepada siapa mereka berbicara? Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu.
Mereka bukan sedang berbicara kepada Yusuf. Mereka sedang berbicara kepada kepala rumahnya. Dan kepala rumahnya ini berbicara sesuatu yang luar biasa di ayat 23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Ada sesuatu yang kita lihat di sini, yaitu bahwa kepala rumah tangga ini adalah seorang yang mengenal Tuhan. Dia berkata bahwa Allahmu dan Allah bapamu. Saya percaya bahwa kemungkinan besar kepala rumah tangga ini adalah seorang yang sangat dipercayai oleh Yusuf. Dan kemungkinan adalah seorang yang sangat dekat dengan Yusuf. Adalah sebuah kebiasaan bagi orang-orang zaman dulu untuk memiliki seorang asisten pribadi yang sangat dekat dengan dia. Dan asisten pribadi ini biasanya mengetahui segala hal tentang tuannya. Banyak hal, bahkan rahasia terkadang diberitahukan oleh tuannya kepada dia. Sama seperti kita melihat contoh Abraham kepada Eliezer. Dan kemungkinan besar Yusuf ada menceritakan kepada kepala rumah tangganya ini tentang keluarganya, bahkan tentang Allahnya. Dan mungkin juga dalam rencananya ini, dalam menganggap atau berpura-pura tidak mengenal saudaranya, kepala rumah tangganya ini tahu Yusuf memberitahukan kepada dia. Dan luar biasanya, kalau itu benar, kita melihat di sini bagaimana Yusuf, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga memberitahukan kepada orang-orang terdekatnya tentang Tuhan dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang harus sangat-sangat kita pikirkan dan renungkan, bahkan kita harus contoh. Di dalam kehidupan kita sehari, orang-orang di sekitar kita ditaruh oleh Tuhan bukan karena kebetulan. Mereka ada di sisi kita supaya kita bisa memancarkan kasih-Nya Tuhan kepada mereka, memancarkan tentang Tuhan Yesus, tentang Injil keselamatan kepada mereka, supaya mereka pun mengenal Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita? Adakah kita membawa mereka kepada Tuhan, atau justru membuat mereka membenci Tuhan dengan tindakan dan perlakuan kita yang tidak benar? Jadi saudara, baiklah kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen yang menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Yusuf di sini menunjukkan hal tersebut. Di pasal-pasal sebelumnya kita tahu, bahkan Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dan di sini kepala rumah tangganya juga tahu akan hal tersebut. Dia menyebut nama Allah di sini. Ayatnya yang ke-24. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air, supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jadi di sini setelah Yusuf datang, mereka datang ke hadapan Yusuf dan mereka menyembah dia. Dan Yusuf meminta mereka untuk makan bersama dengan dia. Dan di saat yang sama dia bertanya tentang ayahnya. Dan ayat 28 jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Kembali di sini bukan menyembah Yusuf sebagai Tuhan, tetapi adalah kebiasaan atau kebudayaan mereka untuk melakukan hal ini kepada seseorang yang berkuasa, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ayat yang ke-28 jawab mereka. Ayat ke-29, ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sebuah kasih yang begitu besar yang dimiliki oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dari awal ketika mereka datang pertama kali, dia juga terharu. Mendengar perkataan mereka, melihat mereka. Dia kenal mereka. Dan dia sangat menyayangi mereka. Terlepas dari apa yang sudah mereka lakukan kepadanya, dia masih mengasihi mereka. Dan sekarang dia melihat adiknya yang seibu dengan dia, tentu yang paling dia sayangi karena seibu dengan dia. Dan dia sangat merindukan saat ini untuk membuat tujuannya jelas dan berhasil. Dia harus menahan dirinya.
Seharusnya saat ini dia mau langsung memeluk Benyamin. Tetapi dia harus menahan diri. Oleh karena itu dia bersembunyi untuk menangis, terharu. Betapa dia sangat merindukan adiknya. Di sini kita melihat kasih seorang saudara. Apakah kita begitu mengasihi saudara kita? Terlepas dengan segala kelemahan, segala kekurangan mereka. Hal-hal yang mereka telah lakukan bahkan di dalam menyakiti kita sebagai saudara mereka sendiri. Terkadang kita mengatakan, bagaimana mungkin saudaraku bisa melakukan ini terhadap kalau saudara kita sudah melakukan dosa dan menyakiti hati kita. Dan kita berkata, dia bukan saudaraku lagi. Saudara-saudara, baiklah kita menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa siap untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Alkitab, ketika kita membaca tentang mengampuni kesalahan orang lain, itu sama sebagaimana Tuhan mengampuni kita, yaitu dengan cara memisahkan kesalahan itu dari orang tersebut. Artinya kita memandang orang itu bukan lagi dengan kesalahan, tetapi dengan kasih kita bahwa dia adalah orang yang sudah kita maafkan dan kita sudah melupakan segala kesalahan. Itulah yang harus kita lakukan. Dan Yusuf di sini dapat melakukannya. Tapi belum kita lihat bagaimana nantinya dia begitu dekat kepada mereka, bagaimana dia mengasihi mereka. Saat ini dia masih melakukannya dengan diam-diam. Dikatakan di ayat ke-31, sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Seperti saya katakan tadi, dia menahan dirinya. Ayat 32, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Dimanapun kita berada, kita harus menghargai sebuah kebudayaan dan tradisi yang ada. Kita tidak bisa sembarangan. Jadilah orang Kristen yang berhikmat dan bijaksana. Kalau ada sesuatu seperti gestur, cara makan, cara hidup yang tidak dosa. Di sini bukan dosa kalau kita pisah makan dengan orang lain. Di sini orang Mesir tidak mau makan bersama dengan orang Ibrani. Biarlah mereka makan tersendiri. Biarlah kita makan terpisah dengan mereka. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kalau kita yang menganggap orang lain rendah. Kita menganggap orang lain tidak selevel dengan kita, jadi kita tidak bisa makan dengan. Tapi kalau orang lain memandang kita rendah dan tidak mau makan bersama dengan kita, biarlah demikian. Banyak tradisi dan budaya yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan itu bukan dosa dalam artian kalau kita mengikuti budaya tersebut, bukan melanggar perintah Tuhan. Contohnya ada tempat yang kalau kita makan boleh dengan tangan. Ada tempat yang kalau kita makan dengan tangan mereka tidak suka, bagi mereka jijik. Jadi ketika kita ada di tempat itu, berusaha makan dengan sendok. Jangan makan dengan tangan. Walaupun kebiasaan kita di rumah makan dengan tangan. Untuk menghargai mereka. Untuk membuat mereka nyaman. Itu harus kita harus bijaksana dan berhikmat dalam hal itu. Dan ini yang terjadi di sini. Sebuah hal yang kita lihat di sini yang mungkin bisa kita tarik pelajarannya. Bagi kita yang hidup. Yang terkadang bukan hanya di tempat kita tinggal. Tetapi di tempat orang lain. Di kota orang lain. Di budaya orang lain, tradisi orang lain, bahkan di negara orang lain. Ada yang disebut sebagai culture shock, kaget secara budaya. Kita harus belajar untuk beradaptasi dan menghargai tradisi dan budaya orang lain. Selama itu bukan dosa. Tapi kalau sudah dosa, contohnya kalau budaya-budaya primitif, di mana kalau kita sampai di sana, kita harus mengorbankan ini, mengorbankan itu kepada para dewa. Nah itu kita tidak boleh lakukan. Meskipun nyawa taruhannya kita tidak akan lakukan. Karena itu penyembahan berhala. Tetapi tradisi-tradisi yang bukan dosa, kita hargai dan kita coba untuk beradaptasi. Itu yang harus kita lakukan. Ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sebuah hal yang wajar kalau di sini saudara-saudara Yusuf bingung dan saling berpandang-pandangan. Kenapa ya? Karena suatu hal yang tidak wajar. Waktu mereka awalnya datang, Yusuf berbicara dengan mereka dengan kasar, dan sekarang kedua kali mereka datang, mereka diajak makan dan makannya semeja dengan Yusuf. Wow, itu adalah suatu hal yang mengagetkan, dan mereka saling berpandang-pandangan tidak mengerti apa yang terjadi. Nah di sini Yusuf juga mau menilai sesuatu. Lihat di sini apa yang dia lakukan. Dia memberikan Benyamin 5 kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Dia mau melihat respon mereka. Dulu ketika Yusuf mendapatkan sesuatu yang lebih daripada mereka, yaitu daripada Yakub,
Mereka menunjukkan bahwa mereka iri. Mereka benci kepada Yusuf. Dan dia mau lihat di sini, apakah mereka akan benci kepada Benyamin. Dan di pasal selanjutnya, dia akan membuat sebuah strategi sehingga nyawa Benyamin terancam. Dan dia mau melihat apakah mereka akan membiarkan Benyamin tinggal di Mesir, dijadikan budak atau tidak. Dengan pertama sekali, dia membuat Benyamin menjadi seorang yang istimewa di hadapan mata mereka. Jadi kalau mereka iri, mereka akan tunjukkan di pasal selanjutnya, yaitu dengan cara mengatakan, biarlah Benyamin menderita, tidak masalah. Itulah yang mau dilihat oleh Yusuf. Dan di sini Yusuf melakukan itu dengan hikmat daripada Tuhan bagi kita untuk kita pelajari. Apakah kita bisa seperti orang-orang ini, berubah 180 derajat, terkhusus Yehuda. Saudara-saudara yang terkasih, kembali saya katakan, renungan kita hari ini berbicara kepada kita. Segala dosa, kesalahan, kelemahan kita di masa yang lalu, biarlah itu menjadi masa yang lalu. Setelah kita bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepadanya, sekaranglah waktunya kita untuk berubah 180 derajat. Jangan lagi mengulangi dosa yang sama, tetapi berbuatlah apa yang benar. Dan Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya, sehingga ketika kita kembali ke surga, berhadapan dengan dia muka dengan muka, kita bisa berhadapan dengan senyuman, dan dia akan menyambut kita dengan senyuman. Betapa bahagianya waktu itu. Jadi Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, juga bisa berubah, juga bisa bertobat dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, agar kamu pun bisa ke surga bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan tidak akan dihukum dari segala dosamu. Jadi ini renungan kita hari ini. Kita akan lanjut ke renungan-renungan berikutnya esok hari. Saudara-saudara, bagi kita yang terlewatkan dari pasalnya yang pertama, dan hari ini kita pasal 43, sudah 43 hari, puji Tuhan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bagi kita yang ketinggalan tidak masalah, bisa melihat link yang saya akan taruh di bawah, supaya kita bisa pergi melihat Kejadian 1, 2, 3 sampai hari ini, yaitu 43. Baiklah, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati.